Shalom, perkenalkan nama saya Mida Tondembitu. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang pengertian sejarah Israel. Jadi pada awalnya sampai kurang lebih tahun 1500 sebelum Masehi, Kejadian hanya mau memberikan semacam sketsa atau beberapa pokok pikiran yang mempunyai makna besar bagi kehidupan religius Israel dan mencatat beberapa tradisi leluhur mereka guna membantu mengembangkan wawasan iman jemaat dan bangsa terpilih. Jadi menurut urutan bahan, para ahli tafsir menunjukkan dua sumber yang berpangkal dari tradisi Yahwist dan Imam. Jadi tradisi yang lebih tua itu adalah tradisi yang menggabungkan berbagai kisah kuno dan kemudian menuliskan kembali agar sesuai dengan pesan iman dan Yahwist. Sedangkan tradisi P memusatkan perhatian pada beberapa hal yang menentukan sejarah dunia. Penciptaan dunia, menghancurkan dunia karena air bah, dan memperbaharukan berkat lewat Nuh. Akhirnya daftar leluhur sampai dengan Abraham. Tradisi P menampilkan kisah penciptaan dengan menekankan karya Allah mengatur alam semesta, kaos menjadi kosmos. Dalam jalinan tradisi Y dan P, itulah orang mewarisi kekayaan paham imam yang memperjuangkan Israel sebagaimana terdapat dalam kitab suci. Jadi yang kedua, kisah penciptaan manusia menurut tradisi P. Pada 3 hari pertama diciptakan dunia fisik, dipisahkan pada tempat masing-masing. Pada hari terakhir Allah mengisi dunia, memberikan tugas kepada masing-masing pelaku. Puncaknya adalah penciptaan manusia, lelaki dan perempuan diberkati Allah dan dipercaya mempertanggungjawabkan seluruh alam semesta. Yang ketiga, kisah penciptaan menurut tradisi Y. Tradisi P bergerak dari jagat raya dan memuncak pada penciptaan manusia. Jadi tradisi Y itu mulai dengan kisah penciptaan manusia dan bagaimana Allah mengatur alam semesta di sekitar manusia. Jadi kisah berikutnya menunjukkan bagaimana manusia mengatur bumi seisinya, mempertanggungjawabkan usaha. Jadi pohon kehidupan baik buruk adalah kisah dari Babel, taman indah adalah kisah dari Samaria. Jadi aliran sungai Efrat dan Tigris yang menyuburkan adalah kisah Babel. Ini berasal dari Mesop. Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Miriana Astilia Sanangongo. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang raksasa yang lahir dari dosa. Kisah ini menurut gaya dan pendekatan termasuk dalam tradisi Yahwist. Kisah ini merenungkan sebuah musabab adanya air bah, Nuh dan air bah. Tradisi Y dan P terjalin begitu rapi dalam kisah ini. Tradisi P berdasar pada tradisi Y, mengubah kisah sambil menunjukkan arah karya keselamatan Allah yang sudah disinggung pada Kejadian 1 ayat yang ke-28. Pada tradisi Y, dalam Kejadian 6 ayat 7, Tuhan berfirman bahwa Ia akan menghapuskan manusia yang telah diciptakan. Pada tradisi P, dalam Kejadian 6 ayat 13, Tuhan berfirman bahwa Ia akan memutuskan untuk mengakhiri segala makhluk ciptaan karena bumi telah penuh dengan kekerasan. Baik tradisi Y maupun P sebetulnya mempunyai pesan yang sama. Bagi tradisi Y terdapat pada Kejadian 8 ayat 20-22, di mana Allah menyampaikan pengampunan, menarik kutuk dari bumi. Manusia mungkin masih tetap memilih berdosa, tetapi kebaikan Allah dan kerahimannya akan melimpah sepanjang masa. Sedang puncak tradisi P terdapat pada Kejadian 9 ayat 1-17, di mana Allah memperbarui berkat yang diucapkannya pada Kejadian 1 ayat 28. Tradisi P memperluas syarat perjanjian sehingga manusia boleh makan daging dan tumbuh-tumbuhan, dan dengan demikian menyingkirkan penyempitan aturan ciptaan. Epik Gilgamesi dan air bah. Sejak tahun 1872, kisah air bah merupakan kisah yang paling ramai didiskusikan, atau kisah ini menampilkan tokoh Gilgamesi yang perkasa. Meskipun air bah itu mirip dengan Kejadian, namun tekanannya adalah usaha mendapatkan hidup
abadi. Perbandingan kejadian dan epik Gilgamesi dalam Kejadian 6 ayat 9, Yahweh merencanakan penghancuran manusia karena jahat. Air bah datang dan menghancurkan kehidupan di bumi. Air mereda secara pelan-pelan, lalu Nuh melepaskan gagak dan merpati. Bahtera terdampar di bukit Ararat, lalu Nuh membangun altar dan menyiapkan kurban. Menara Babel. Tradisi mengakhiri renungan tentang awal mula dengan menceritakan bahwa dosa tidak berhenti dengan adanya air bah. Silsilah Abraham. Tradisi P menjebatani jarak antar manusia bukan dengan kisah-kisah peristiwa, melainkan dengan daftar nama dari Nuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang para leluhur dalam iman. Epinimus disebut sebagai yang memberikan gambaran bagi pembaca tentang latar belakang si pahlawan. Epi ini adalah tokoh yang mewariskan nama kepada suku atau daerah. Yang pertama, kisah Abraham. Seluruh kisah Abraham menekankan dua hal, yaitu yang pertama, janji dan perjanjian. Janji kepada Abraham dihubungkan dengan keturunan dan tanah. Suatu perjanjian resmi diikat dengan Allah. Dalam Kejadian 12 dan 15 dikisahkan perjanjian resmi tersebut. Dalam Kejadian 17, perjanjian itu dilukiskan dengan menggunakan rumusan perjanjian atau kontrak yang lazim pada tradisi Timur Tengah kuno. Kemudian janji itu menjadi konkret. Yang pertama, tanah bagi keturunan Abraham. Kedua, tanah diberikan kepada keturunan Abraham selamanya. Demikian juga menunjukkan bagaimana bangsa terjajah tersebut menjadi bangsa yang berkuasa. Yang kedua, Abraham yang setia. Abraham menjadi contoh iman bagi orang percaya kepada Allah dan tidak pernah menjadi bagian umat Yahudi. Yang kedua, kisah Ishak dan Yakub. Kisah Ishak sebetulnya hanyalah berlaku sebagai semacam pengantar pada kisah kepahlawanan Yakub. Dua kunci kisah Ishak, yang pertama perkawinan dengan Ribkah dari tanah asal, kelahiran anak-anak mereka yakni Esau dan Yakub yang kembar. Ada 3 kisah tentang Yakub yang dikemukakan dengan kisah itu berbeda-beda. Yang pertama, ada beberapa kisah tentang Esau dan Yakub dan itu merupakan cermin pertengkaran antara Yakub dan Edom. Sekelompok kisah pahlawan sekitar perkawinan Yakub dengan perempuan keluarga Laban. Yang ketiga itu kelicikan Yakub dan akal Laban, merupakan kisah menarik. Kisah ini bisa jadi adalah kisah Epinimus tentang dua daerah. Kisah Teopania berhubungan dengan beberapa tempat syara, misalnya Betel, Mahanaim. Tempat-tempat syara ini penting karena berperan untuk menunjukkan berkah pada tanah itu dan juga berupa kerangka penyelenggaraan Allah bagi keluarga Yakub. Yang ketiga, kisah Yakub. Salah satu sudut yang perlu diperhatikan dalam tradisi Yusuf ialah bahwa tokoh ini hidup berkembang di Mesir dan dengan demikian mempersiapkan kisah keluaran yang mempunyai peranan besar dalam sejarah kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Tradisi kisah Yusuf juga mengesankan karena merupakan kesatuan yang utuh. Kisah Yusuf mempunyai polanya sendiri, yakni lebih berupa novel religius. Bagi tradisi iman Israel, baik itu di lingkungan Yahweh Elohis maupun kemudian para imam, karya Allah nyata dalam sejarah mereka. Karena karya Allah itu sebagai pencipta alam semesta dan sebagai Allah yang mencintai suatu bangsa. Allah itu adalah Yahweh Israel. Pada awalnya Allah disebut sebagai Elohim, yaitu suatu sebutan umum yang seperti dipertuankan. Demikian materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Irwan Saldi Tanggela. Saya dari Prodi S1 Teologi kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keluaran dari Mesir, awal pembebasan dan pembangunan bangsa. Kitab Keluaran merupakan pangkalan tolak sejarah iman dan bangsa Israel yang sesungguhnya sesudah pengalaman pembahasan tersebut, perkembangan kehidupan bangsa dan iman terkurip dalam rumus pengalaman terhadap Allah yang setia yang memenuhi janji-janjinya. Semenjak peristiwa pembebasan itu menjadi jelas, pengalaman di Mesir itu tentu saja tidak boleh dilihat terlepas dari sejarah sesudahnya dan perjuangan yang mengikutinya, dalam kata lain keluar dari Mesir. Erat hubungannya dengan kisah pembangunan di padang gurun, perjanjian nasib dan perbuatan tentang terjadinya. Ada 4 hal yang pantas mendapatkan perhatian dalam tradisi iman Israel ini, yaitu yang pertama, keluar dari Mesir menjadi lama.
Mesir pada zaman Keluaran. Bagaimana membaca Keluaran pemikiran teologis. Mereka menemukan di dalam perjalanan semenjak Israel, melainkan dari mereka sebagai bangsa yang kecil, melainkan dari mereka sebagai tidak berarti, tetapi Allah menghendaki mereka menjadi demikian, yaitu Allah yang percaya dan mengasihi, yang menjaga, sebab dalam ada kasih setianya, dalam Keluaran 36 ayat 6. Sekian. Shalom, perkenalkan saya Jessica Clarissa Dama dari kelas 2B Teologi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perjanjian dengan Allah dan perjanjian kekanaan. Yang pertama, perjanjian Sinai. Bagian pertama Keluaran 1-15 menggambarkan gerakan dari perbudakan Israel di tanah Mesir ke kemerdekaan sebagai bangsa di tanah terjanji. Di antaranya adalah perjalanan hidup yang panjang di padang gurun. Pada bagian ini ada beberapa hal yang akan menjadi pembahasan. Yang pertama, apakah sebetulnya isi makna istilah perjanjian yang begitu penting dalam kehidupan religius Israel? Kata berit yang kerap kali digunakan untuk menunjukkan perjanjian itu aslinya berarti rantai atau borgol. Yang kedua, bentuk kuno perjanjian. Ada dua dokumen penting dalam perjanjian lama yang membuat rumusan perjanjian itu secara lengkap. Dalam Pentateuk, yakni dalam Keluaran 19-24 dan Kitab Ulangan. Rumusan itu bisa dipelajari dari perjanjian Hiti. Lalu yang ketiga, memberikan perjanjian dalam Kisah Keluaran 19-24 dilukiskan bagaimana perjanjian dibuat untuk pertama kalinya. Dan dalam Keluaran 31-34 ditampilkan bagaimana perjanjian itu diperbaharui lagi pada zaman Musa. Lalu kemudian Taut Perjanjian dan Kemah Pertemuan. Hal yang erat hubungannya dengan ikatan perjanjian adalah pembangunan kemah pertemuan dan tabut perjanjian dalam Keluaran 25-31 dan Keluaran 35-40. Kemudian Pentateuk sebagai hukum. Istilah Taurat pertama-tama berarti pengajaran. Dalam tradisi Yahudi, Talmud ada 613 hukum atau peraturan yang disendirikan dari Taurat. Maka dalam tradisi ini hukum hanyalah unsur dalam Pentateuk. Dan ada dua bentuk rumusan hukum, yaitu hukum kasuistik dan hukum apodiktik. Hukum kasuistik mempunyai pola sebagai berikut, yaitu bila seseorang melakukan hal ini, maka ia menerima hukumannya. Rumusan lain hukum kuno, yaitu penggalian-penggalian atau arkeologi. Tempat-tempat kuno menemukan berbagai contoh dari prasasti dan rumusan hukum di antara bangsa-bangsa sekitar umat Israel. Lalu kemudian Kitab Imamat. Kitab Imamat berisi terutama hukum imamat. Ada aturan ketat di dalamnya, suatu aturan yang menampilkan praktik kehidupan bangsa yang amat rinci. Kemudian Kitab Bilangan. Susunan Kitab Bilangan menandakan perubahan hukum dalam imamat. Sebagaimana dalam imamat, rumusan hukum dalam bilangan itu berasal dari berbagai masa yang berbeda. Lalu yang terakhir Kitab Ulangan. Buku terakhir dari rangkaian Pentateuk adalah Kitab Ulangan yang ditulis sebagai khotbah dan peringatan terakhir Musa bagi umatnya. Ada beberapa bagian, yaitu yang pertama susunan dasar Kitab Ulangan dan tempat ibadah di tanah terjanji, dan yang ketiga Kitab Ulangan atau yang disebut dengan penulis Kitab Ulangan. Demikian presentasi dari saya dan teman-teman kelompok saya, yaitu kelompok 2. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.